Shalom saudara, mari sekarang kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus.
C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan membaca dari firman Tuhan dalam Mazmur 91. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Yuk sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, katakan, ku naikkan syukurku, semua. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. Hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami, pribadi kami persembahkan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara bersama-sama berkata, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, ya selamatkan, selamatkan
syukurku. Semua, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini sekali lagi takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Dan kami naikkan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Ya, angkat suaramu sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Amin. Ku naikkan syukurku. Semua. Haleluya. Kami bersorak hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan, come on. Yeah, 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 yeah. Yuk mari sama-sama katakan, come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu takkan berhenti. Katakan tinggikan, meninggikan namamu sekali lagi takkan berhenti. Haleluya, meninggikan sekali lagi kami takkan berhenti, takkan berhenti. Hey. Meninggikan namamu, katakan dibebaskan. Oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hanya untuk Engkau Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Kita menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu berperkara yang ajaib bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ibadah pagi ini kami menyatakan iman kami dibangkitkan. Sebab Tuhan Yesus dahsyat, aman. Tuhan Yesus ajaib, aman. Woo. Ayo gereja Tuhan sama-sama kita deklarasikan. Here we go. Through you I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who keep me straight. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woohoo! Kami bersuka cita Tuhan. Woo! Haleluya. Ayo semua kita nyanyikan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that
Amen. I can do all things. Amen. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. Yes, Lord. I am living by faith. Come on, church. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Say, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Hallelujah. I believe, come on. One more, one more. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. Yes, we believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, we believe in you. We believe in you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Pagi hari ini kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu selalu membawa perubahan dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami buka hati, kami tahu Tuhan hadirat-Mu sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Kami mau Tuhan membuka mata rohani kami, telinga rohani kami. Dan kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami dari awal, pertengahan bahkan sampai akhir dari ibadah ini. Mari Tuhan pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Tanpa terkecuali seorang pun. Hadirat-Mu memenuhi setiap gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Angkat kedua tangan-Mu. Mari bersama kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau nyatakan Tuhan Engkau baik. Kalau hari ini aku ada sebagaimana aku ada. Di situ Tuhan kami percaya oleh karena anugerah-Mu saja ya Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan aku ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Kami sembah dan kami percaya Kau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari Tuhan pengurapan-Mu turun atas gereja-Mu Tuhan. Dimulai dari bangku depan, tengah sampai ke belakang Tuhan. Penuhi umat-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar memiliki iman sebiji sesawi Tuhan. Ketika kami berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka gunung ini akan pindah. Apa yang menjadi masalahmu, saudaraku? Apa yang menjadi pergumulanmu? Tetaplah percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Yesus ada bersama kita, amin. Haleluya, haleluya. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord Jesus. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break.
They haven't seen what you can do. There is power in your name. Amen. So much power in your name. Move the unmovable, break the unbreakable. God we believe, God we
terjadi. Ayo dengan bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Move the unmovable. Move the unmovable. Break the unbreakable. Yes. God we believe in. God we believe for it. Of the impossible. Mari gereja Tuhan dengan iman nyatakan pujian ini. Come on, move the unmovable, move the unmovable, break the unbreakable. God we believe, God we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God we believe, God we believe for it. We believe in you, we believe in you, we believe in you. Yes, we believe in you, we believe in you, Lord. We believe in you. Kita percaya sebab kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, saudaraku. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, sembahlah Dia. Dia Raja yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, amin. Haleluya, Kau mulia, amin. Namamu, kuasamu, kasihmu
semua memprediksikan bahwa tinggal beberapa bulan ke depan 2023 akan terjadi suatu situasi yang begitu tidak menyenangkan. Dunia akan mengalami kegelapan dalam segi aspek apapun. 28 negara akan meminjam uang ke IMF. Dan 28 negara itu yang meminjam uang biasanya karena dia punya utang banyak. Beberapa negara-negara di Asia, di beberapa negara secara khusus yang menggunakan mata uang dolar. Makanya kenapa walaupun Amerika terjadi inflasi, tapi mata uangnya tetap kuat. Karena dolar itu digunakan di setiap negara, beberapa negara. Sri Lanka contohnya, Timur Timur dan beberapa negara lain. Bahkan perdagangan dunia masih dipengaruhi dengan transaksi dolar Amerika. Sehingga nilai dolar itu tetap baik. Terancam dengan kehadiran Cina. Cina yang tadinya 100% perdagangan dunia itu dikendalikan dengan mengacu kepada dolar Amerika. Maka Cina mulai sodok masuk ke dalam. Masuk dia ke dalam. Nah, dari 100% itu, sekarang sisa 75% transaksi dunia itu pakai dolar. 25% larinya ke yen. Cina itu tidak akan invasi satu negara dengan lempar bom nuklir, tidak. Karena Cina itu cara menguasai satu negara, dia kuasai ekonomi satu negara itu. Itu invasi dia begitu. Jadi dia masuk kekuatannya ada di situ. Jadi dia serang nih negara ini nih. Dia tahu negara ini gak punya potensi yang kuat. Dia masuk kasih pinjaman sama barang. Lama-lama pinjamannya lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh negara itu. Maka terjadi kolaps. Dan mereka bisa bangkrut. Karena mereka gak bisa bayar. Indonesia ini kaya sekali. Kita ini negara yang etalase dunia. Ini yang ditakutkan oleh dunia. Kenapa? Kita ini etalase. Apa yang gak ada di Indonesia? Coba kasih tahu saya. Tanah kita terlalu subur, lempar biji durian numbuh rambutan. Coba lihat negaranya, coba saudara, mendarat di manapun saudara. Kendati di Kupang sekalipun, mendarat, lihat masih ada hijau. Kupang memang kelihatannya gersang, tapi lautnya luas. Mana yang gak ada di sini? Kita ini negara berpulau-pulau nih. Tanah kita subur sekali saudara. 3,5 abad dijajah Belanda gak miskin kita. 3 tahun doang oleh Jepang. Ya 3,5 abad yang gak miskin. Dijajah rakyatnya sendiri tiap hari. Coba saudara hari ini lihat korupsi lah inilah. Lihat setiap generasi, aduh setiap pemerintahan korupsi bos. Pasti ada koruptor yang gak mungkin. Bedanya yang sekarang ini selama 10 tahun jadi tuh barang tuh tol, bandara, tempat waduk-waduk. Jadi barang lah tuh barang, ada barangnya. Ada juga rampoknya, ada gak mungkin gak ngerampok. Pasti ada ngerampoknya, bedanya antara ketahuan gak ketahuan, itu aja udah. Ada, bedanya yang dulu gak ada yang jadi barang, tapi ngerampoknya banyak. Tapi tetap negara ini kaya banget. Cari apa? Emas, Papua gak habis. Batu bara, minyak bumi, Sumatera lihat. Kalimantan, karet, batu bara, nikel, Sulawesi, semua. Kita ini negara yang sekarang ini jadi etalase dunia. Palawija, kelapa sawit, karet semua. Ikan kita melimpah. Saudara, apa saudara? Mancing, tarik, habis. Orang negara lain ambil kekayaan Indonesia. Nggak habis-habis, ikannya beranak terus. Mau apa sekarang negara ini? Negara ini udah kemurahan Tuhan. Kalau baca dalam kitab Yesaya, bahwa di akhir zaman ada satu negara yang dikuasai oleh beberapa pulau, beberapa daratan. Dan seluruh dunia mengakui bahwa negara yang penuh dengan pulau hanya Indonesia. Jadi saya boleh tafsirkan secara subjektif. Boleh tafsirkan secara subjektif. Indonesia akan menjadi luar biasa. Karena gue orang Indonesia. Harus gitu.
Kalau saudara nggak bangga, saudara punya uang, lu pergi ke Eropa sekarang. Eropa bentar lagi habis bos. London udah susah sekarang. Menteri keuangannya mau dipecat. Gimana apa? Lihat Eropa sekarang homelessnya lebih banyak. Ya kan dia downtown di Amerika dia segala macam. 1,5 bulan saya di Amerika kemarin di East Coast semua tuh di downtown mana. Di White House semua madu, semua maling banyak. Di situ orang-orang homeless lah, pengangguran bangun tenda di situ. Kita ini negara biar kayak gini, untung di Monas nggak ada yang bangun tenda kecuali demo. Orang gembel-gembel nggak ada kita bos. Jadi kita susah nggak begitu. Kita nih orang Indonesia, gengsinya ajaib. Nah ini yang saya bilang nih, di negara-negara Eropa, di Amerika, ya homeless juga dapat duit kok. Di Eropa mungkin kurang lebih 3.500 sampai 4.000 euro kali dia dapat duit. Di Amerika juga dapat karena mereka bayar pajak kan. Asuransi juga dapat free dan segala macam. Tapi rasa bersyukurnya kurang, itu aja sih masalah. Mereka tinggalkan Tuhan, lu berani tinggalkan Tuhan. Kaki dia kabur dari kamu. Ya kita bersyukur Indonesia sekarang ada apinya. Ya walaupun setelah pandemi apinya mulai redup. Tapi is okay lah. Ya gereja-gereja sekarang kasihan. Kasihan. Ya kasihan doang. Ya coba tanya gereja mana? Gereja mana yang tidak mengalami penurunan sekarang? Coba Bu, Pak. 5 kali ibadah tinggal 3. Yang 3 tinggal 1. Yang 1 tutup. Mereka senang di online doang. Ini online gak nih sekarang? Online gak? Ini live streaming gak? Enggak, ya udah. Ya kan kasihan semua pada suka di live streaming segala macam. Udah gak nyaman mereka onsite. Ya udah mungkin begitu ya. Makin kelihatan ya jemaat yang berkualitas, yang gigitannya ada, sama jemaat yang datang gitu. Ini saya lihat yang datang hari ini sini jemaat-jemaat berkualitas semua. Perlu ada penghiburan di tengah-tengah jemaat. Oke kita belajar ya bagian firman Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 22. Ini adalah satu bagian firman Tuhan saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir masuk dalam padang gurun, ternyata tidak mudah perjuangan yang mereka harus hadapi. Gini ya, sebentar. Belajar dulu sebentar ya. Gini. Jadi bangsa Israel tuh ada di Mesir kurang lebih 430 tahun. Hampir 4,5 abad. Nah ketika dia ada di Mesir, ini Israel hebat nih. Orang Ibrani, orang Yahudi ini otaknya pintar. Begini. Karena Mesir ini kan dikuasai orang-orang Mesir pastinya. Yusuf masuk ke Mesir dan akhirnya Yusuf itu membuat sebuah ide gagasan yang hebat atas hikmat dari Tuhan. Apa? Perbanyak anak kuasai Mesir. Akhirnya mereka tuh banyak orang Ibrani yang beranak cucu dan akhirnya menguasai Mesir. Kagetlah Firaun. Ini orang Ibrani kok makin banyak ya jumlahnya ya. Dan mereka orang Ibrani itu makin banyak, otaknya pintar semua. Kenapa mereka otak pintar? Dari kecil sudah disuguhkan hukum Taurat. Dari kecil sudah diajar arti kerja keras. Orang bilang orang Israel itu orang pelit. Enggak. Orang Israel itu orang yang efisiensinya tinggi. Dia lebih baik makan di rumahnya, pergi ke kantor, bawa makanan dari rumah. Itu orang Israel. Jadi kalau ada ibu-ibu siapin rantang buat suaminya pergi kerja, Israel banget dia. Ini serius, ya nggak percaya. Ini menurut populasi di Amerika, 50-70% buku yang dibeli di setiap toko-toko buku yang ada di Amerika adalah orang Yahudi yang beli. Mereka suka baca, budaya baca ada. Kayak kita sebagai pengkhotbah, lihat di mobil saya tuh, buku tuh ada berapa banyak tuh. Lagi santai, supir nyetir baca 3 lembar lah 10 lembar. Loh kalau kita gak baca kita gak ngerti apa-apa. Udah nih selesai. Yusuf selesai masanya, masuklah masa generasi Musa. Masuk Musa Tuhan bilang apa? Kan waktu itu kan dibunuh, bayi setiap keluar tuh laki dibunuh. Udah tiba-tiba Musa lolos dari kasus pembunuhan. Masuk dia di situ. Dibesarkan. Ada di keluarga itu. Selesai. Tuhan tuh bawa dia tarik keluar ke rumahnya Yitro. Ke mertuanya.
Tuhan tuh ngomong gini sama Musa. Musa, ya. Musa ini kan pengembala domba. Di rumah mertuanya Yitro. Apa yang kamu pegang Musa? Tongkat. Mana tongkatmu? Iya, lempar sekarang ke tanah. Jadi ular. Kaget Musa. Enggak kaget sih, enggak ada tulisannya juga di situ. Nanti gue salah ngomong lagi. Enggak kaget sih, biasa aja dianya. Tapi tiba-tiba tongkat itu jadi ular. Tuhan bilang apa? Pegang lagi itu dia. Yang ular itu dipegang jadi tongkat lagi. Tuhan bilang apa? Musa, masukkan tanganmu ke kantong sekarang. Dimasukin ke kantong. Keluarkan kusta. Ingat ya, enggak kaget. Karena enggak ada ayatnya. Jangan lu tafsirin macam-macam nih. Tiba-tiba, kusta. Enggak ada gitu. Jangan aneh-aneh. Kalau ada pendeta yang cerita gitu tuh lebay gila. Parah tuh. Tuh orang gak mau baca. Keluar dipegang ini, kusta. Tuhan bilang apa? Masukkan lagi tanganmu ke kantong. Dimasukin lagi. Keluar, normal lagi. Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, oke, you ready sekarang. Saya well prepare buat kamu. Ngapain? Sekarang you masuk lagi ke Mesir. Kenapa Tuhan membuat exhibition sama dia? Demonstrasi ilahi kepada dia. Kenapa? Karena dia harus masuk ke Mesir. Dan semua dukun, sihir akan melakukan hal yang sama. Supaya Musa gak kaget. Waktu dia datang ke Mesir, lihat orang Mesir juga lempar tongkat jadi ular. Musa santai, kenapa? Kan sudah diajari sama Tuhan. Kita itu begitu hari ini. Kita tuh dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi sebuah krisis. Saya mau sampaikan bagi saudara semua. Kita ini udah biasa saudara dengan menghadapi hal-hal demikian. Krisis ekonomi 1998. Politik identitas kita sudah lewati tahun 2019. Jadi kalau ada terjadi politik identitas 2024. Udah biasa banget. Karena kenapa? Kita pernah mengalami namanya cebong kadrun. Kecebong kuda, apa tuh bahasa itu? Kita udah pernah ngalamin itu, mau dialami lagi. Biasa, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan mentalnya sedemikian. Makanya jadi anak Tuhan, bersyukur kalau hari ini punya masalah. Karena engkau sudah dipersiapkan untuk menghadapi masalah berikutnya. Udah nih, selesai nih. Bawa nih pedang, bawa pedang lagi, bawa tongkat. Tuhan bilang apa? Lu keluar dari Mesir sekarang. Lihat laut Teberau. Ini bukan cerita fiktif loh. Ini bukan cerita sekolah minggu. It's so real. Ini bukan cerita omong kosong. Tuhan bilang apa? Ukur laut Teberau itu. Dipukul pakai tongkat. Blang, terbelah. Sekian ratus ribu orang Ibrani yang dibawa oleh Musa di belakang. Itu keluar semua saudara. Tiba-tiba pasukan Firaun nguber dari belakang. Pak. Air laut cuma nutupin pasukan itu. Mereka sudah lihat mukjizat. Mereka lihat mukjizat pertama. Wow. Laut kering loh saudara. Wah dia bisa lihat kayak gitu kaget ya. Keluar. Namanya juga bangsa Israel. Kalau nggak ngeluh bukan Israel. Jadi yang ngeluh hari ini Israel. Keluar. Mulai mereka ngeluh. Nggak ada air nih. Haus nih. Itu keluar mereka. Ini yang akan kita bahas. Yuk kita baca ayat 22. Nah, ini anak di sini deh. Saya baca pakai kacamata. Nih anak baca jelas. 1, 2, 3 ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Yang tadi peristiwa yang dibelah itu. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat apa? Ada masalah nggak? Ya. Keren ya. Hidup dengan Tuhan itu begitu tuh. Mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Terlalu asik nih orang. Gue lagi lah. Nggak ada tuh hidup tuh yang selalu merasakan padang gurun terus. Nggak. Atau padang berumput hijau terus. Nggak ada. Hidup itu harus ada turbulensi saudara. Supaya kita bisa lihat cara Tuhan memelihara hidup kita. Kalau hidup itu terlalu stabil, saya curiga loh saudara. Ujungnya nanti kacau. Tapi kalau hidup itu ada fasenya, padang berumput hijau, ada masuk ke dalam padang gurun, naik lagi padang berumput hijau. Itu yang keren sekali. Supaya apa? Supaya kita tahu diri. Ini masalahnya mereka berjalan 3 hari tidak dapat apa? 23. Kita baca yuk. Ayat 23. 1, 2, 3. Ya, sampailah mereka ke Mara.
Tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena apa? Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu apa? Lihat ya. Jalan 3 hari nggak dapat air. Dia jalan nih. Ada air di Mara. Ada harapan nggak kira-kira? Sering gitu ya kita ya. Punya masalah, tiba-tiba ada orang telepon. Pak, ini ada orang yang mau ketemu Bapak, penting Pak. Ada harapan. Padahal orang itu saya tidak tahu siapa. Tapi pada saat itu saya lagi ada butuh sesuatu. Tiba-tiba ada orang telepon. Dia ngajak Bapak makan siang. Ada harapan. Pas udah pesen makanan, makan, nunggu-nunggu siapa yang bayar. Terakhir dia bilang, Pak Petra yang bayar. Harapan pupus. Anda sebagai orang tua hari ini, you punya lihat mantumu ganteng, keren, bawaannya bagus, mobil yang digunakan oke, tempat tinggalnya elit segala macam. You punya harapan anak lu pasti akan diurus sama dia. Dan apa yang kalian lihat itu tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Ternyata anak kalian diperlakukan seperti binatang di dalam rumah. Ngomong apa? Kamu punya anak laki ganteng, lulusan dari luar negeri. Dapat seorang wanita juga cantik, oke. Dari keluarganya oke kelihatannya. Ini tiba-tiba menikah sama dia. Harapan kita udah pasti baik. Ternyata itu perempuan yang jadi istri anakmu itu. Dia tidak pernah menghargai dan menghormati suaminya. Dia sakit hati. Tiba-tiba dia bilang apa? Jangan sentuh ke rumah orang tua lu ya. Kalau kamu pergi ke rumah orang tuamu, kita cerai. Makanya anakmu laki jarang sentuh rumahmu sedikit pun. Karena diancam sama dia. Apa yang kita harapkan tidak berbanding lurus hari ini. Kenapa tegang sih? Kayak lagi ngalamin nih. Ya Pak. Siapa yang kita bisa harapkan hari ini? Siapa yang bisa kita harapkan? Kita harap sama orang. Orang itu kecewain kita. Jangan pakai label dia Kristen. Jangan pakai label dia anak pelayanan. Gak boleh pakai label itu. Saya kasih tahu ya. Mau Kristen, mau dia pelayanan gak takut Tuhan. Brengsek juga itu orang. Ayo. Tukang tipu siapa sih? Orang Kristen pelayanan sedikit-sedikit ngomong Tuhan segala macam. Nipu juga bos. Tipu bang. Jangan pakai deh nama. Udah deh ambil deh ini. Tolong urus. Ini Pak, ini orang baik Pak. Terlibat pelayanan segala macam. Saya nggak pernah lagi percaya sama yang kayak gitu-gitu. Mana saya percaya? Saya beberapa tahun, hampir 14 tahun jadi ketua yayasan salah satu perusahaan lah. Karena CSR-nya saya yang pegang untuk kelola. Bagian accounting kita itu semua anak-anak Tuhan Pak. Setiap di audit akhir tahun hilang terus tuh duit ratusan juta. Dia bilang nggak tahu Pak, keselip. Saya bilang keselip di mana? Ini uang lu pikir receh? Tim auditnya datang kok independen periksa hilang terus 300, 400 juta, 250. Kok begini sih caranya? Gaji lu besar lu. Ganti orang lagi. Ini ada Pak dari gereja seberang Pak, bagus Pak, pelayanan juga. Ini orang jujur Pak, lihat wajahnya baik banget. Baik. Mukanya bagus Pak, baik ya minta pun baik. Iya, teroris juga mukanya santun bos. Datang kerja sama kita. Makan juga tuh duit tuh. Sampai saya hilang saudara. Ada trust issue akhirnya dalam hal itu. Susah saya cari orang. Ditanya pengalaman dia dengan Tuhan, dia ceritakan. Oh iya Pak, saya dijamah Tuhan Pak. Saat itu hatiku hancur, menangis. Dia cerita saja, air mata gue mau jatuh. Di akhir tahun, di audit, hilang juga duitnya. Sekarang kita ambil Pak, orang muslim, pakai jilbab. Bagian accounting kita. Dia bisa kerja sama saya 5 tahun.
tiap di audit clear and clean. Bikin malu nih saya. Karena orang Kristen itu anggap anugerah Tuhan itu sudah menyelamatkan aku. Maka tenang saja, aku bisa buat apa saja. Sedangkan mereka harus berbuat baik terus supaya diselamatkan. Jadi perlu juga ya kayak gini-gini kita ada. Kekristenan itu kadang-kadang yang berat dibuat jadi lentur. Yang lentur dianggap gak ada arti. Hari ini saya kasih tahu. Ada harapan tapi tidak berbanding lurus. Yuk jangan kecewa. Yang penting kita tidak ada kepahitan dengan siapapun juga. Yang setuju katakan. Diambil airnya dicicipin. Pahit. Harapannya hilang. Ayat 24. 1, 2, 3. Ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka apa? Apakah yang apa? Dia bersungut-sungutnya sama siapa Pak? Bu, sama siapa Pak? Bu? Sama Musa kan? Terus dia bilang begini, apakah yang akan kami minum? Ini pertanyaan aneh gak sih? Aneh lah. Orang sama-sama masuk padang gurun kok. Sama-sama susah kok. Sama-sama punya harapan supaya dapat air kok. Tiba-tiba di tengah jalan bilang, Musa, apa yang kami minum? Egois banget kamu. Padahal sama-sama gak minum nih. Apa yang kami minum? Kalau saya jadi Musa, terus gue minum apa? Kalau lu gak minum, gue minum apa? Coba. Sama-sama susah, ngeluhnya sama. Repot juga nih kita nih. Makanya hari ini ingat baik-baik. Ke depan ini orang bilang sulit. Tapi kita harus punya pemikiran. Pasti ada pemeliharaan Tuhan. Saya lihat wajah-wajahnya jemaat di sini. Nih kalau kuliah IP-nya 4,0 semua nih. Karena mahasiswanya cuma 1. Nih, kalau terima janji Tuhan positif, untuk tahu terima janji Tuhan positif, itu kenyataan apa? Harus ada peristiwa yang negatif. Kalau engkau pegang janji Tuhan, Tuhan pelihara kamu, dia pembela kamu. Bagaimana kita tahu Tuhan pelihara kita? Diizinkan susah supaya kita lihat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan pembela kita? Diizinkan kita dihina, difitnah, diserang, dihancurkan. Saat itu kita lihat ada Tuhan yang membela kita. Itu berarti harus ada peristiwa ini. Supaya mereka bisa lihat pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Ada amin kan nih? Jadi yang hari ini punya masalah, ingat ya, senyum aja. Karena pasti Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Ada amin kan nih? Siapa yang gak punya masalah? Coba angkat tangan. Siapa yang punya masalah? Sama. Istri saya tadi malam ngomong Pak, di tempat tidur. Masuk kamar. Pak, capek ya punya anak ya. Di tempat tidur. Lelah banget ya Pak punya anak. Duduk di tempat tidur. Berdiri ngomong di tempat tidur. Sebelum berdoa ngomong, capek ya punya anak. Apa kita berdoa supaya Tuhan angkat dia? Jangan dong. Lu dikasih Tuhan, lu gak nikmatin. Kalau itu mereka berdua, putri-putri yang cantik dan putri-putri Yerusalem itu. Yang cantik-cantik itu kalau Tuhan kasih buat keluarga kita. Karena Tuhan tahu kamu dan saya itu mampu untuk urus mereka. Kita ini dikasih anak bukan untuk dipelihara. Salah loh. Untuk apa? Untuk membawa mereka mengerti tentang kebenaran. Karena yang pelihara dia adalah Tuhan. Kita melakukan berdua. Kalau bukan atas seizin Tuhan jadi anak ini gak mungkin. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih anak ini. Ya dia yang tanggung jawab. Karena Alkitab berkata Mazmur 139. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Itu berarti saudara dan saya hadir dalam dunia bukan ecek-ecek, bukan sembarangan, bukan mainan,
Tapi kita hadir karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu buat hidup saudara dan saya. Ada amin gak? Anak saya autis Pak, gagal mental Pak, rusak Pak, fisiknya gak benar Pak, ada kecelakaan. Jangan mengeluh. Karena Tuhan tahu saudara mampu. Ada amin? Papa saya begini Pak, mama saya begini. Jangan mengeluh. Masih bersyukur engkau lahir dari keluarga itu. Karena engkau akan jadi berkat buat keluarga itu. Mana mungkin saudara gak suka sama papa mamamu, kamu pindah ke rumah sebelah. Aku gak suka sama papa mama, aku pindah ke tetangga. Mana bisa begitu? Hari ini kita bersyukur dijadikan satu keluarga yang selalu bersyukur pada Tuhan. Ada amin ini? Kemarin saya khotbah tentang keluarga. Kejadian pasal 2. Nanti aja ya. Kapan-kapan ya kalau diundang lagi. Itu menarik banget. Analisa teks ya. Tentang tulang rusuk. Keren. Nanti aja ya. Ini pasti pulang dari tempat nanya nih. Yang kayak apa sih Pak? Gitu. Pak, ruang pendeta saya tolong dikunci habis ini Pak. Bapak juga jangan nanya-nanya ntar. Tuhan tuh baik ya. Dia mengeluh. Apa yang kami minum kalimatnya? Ayat 25. Keren. 1, 25. 1, 2, 3 ya. Lalu 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi apa? Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba apa? Pertanyaan saya, Musa pegang tongkat gak? Iya kan? Tadi kan tongkat dipakai untuk belah laut kan? Kenapa Tuhan gak ngomong begini? Musa, kan ada tongkat. Harusnya Musa tanpa ngomong sama Tuhan. Waktu mereka mengeluh, ini air kok pahit ya? Udah, Musa kan ada tongkat, baru belah laut Teberau. Ditinggal pukul aja air itu jadi manis, bener gak? Tuhan juga bilang, bisa aja bilang, pakai tongkatmu dong. Enggak loh, Tuhan bilang apa? Tunjukkan sepotong kayu. Diambil kayu itu, dilempar ke itu. Air yang pahit itu jadi manis. Kenapa tidak pakai tongkat itu? Saudara tahu kenapa? Supaya tongkat itu tidak jadi berhala. Kenapa tidak pakai tongkat itu? Karena Tuhan tidak mau bekerja secara monoton. Tuhan kita penuh dengan kreativitas dan punya banyak cara. Ada amin gak? Yang ini gak bisa, Tuhan kasih yang itu. Tuhan tuh unik ya. Kalau dia bisa kita cerna dan bisa kita tebak cara kerjanya, dia bukan Tuhan. Tapi karena dia Tuhan, cara kerjanya gak bisa ditebak. Dan ketika kita ada dalam keputusan dia, kita hanya bilang apa? Grateful. Tuhan itu baik banget dan luar biasa. Sampai hari ini kita terlalu banyak melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang merasakan sampai hari ini Tuhan begitu luar biasa dalam hidupmu? Ya udah aman tuh. Yang tadi saya bilang tanya, ada masalah nggak? Ada. Siapa yang merasakan pertolongan Tuhan sampai angkat tangan? Aman tuh kalau begitu. Yang tadi masalah itu udah selesai semua ini barang. Itu berarti jangan fokus dengan satu cara. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Ada amin? Gak apa-apa Bu. Kalau suami ibu hari ini di PHK. Tiba-tiba dikasih surat keluar. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya Bu ya. Kalau proyeknya suamimu itu gak dapat. Dia kalah waktu tender. Yang menang perusahaan lain. It's okay. Gak apa-apa ya Pak. Kalau istri dari dulu sampai sekarang begitu terus. Nikmatin aja. Gak apa-apa Pak. Bu, Pak, gak apa-apa. Kalau anakmu hari ini makin nakal, it's okay. Tenang aja. Harus taunya begini. Anakku nakal hari ini, tapi dia berangkat dari pohon yang baik, bukan dari pohon yang tidak baik. Kalau dia berangkat dari pohon yang baik, pasti anakku jadi anak baik. Tapi masih nakal, udah tenang aja. Nanti juga pasti baik. Kapan Pak Pendeta? Saya juga gak tahu. Tunggu aja ntar. Loh papa mama saya 5 orang anak laki-laki 3 orang pakai narkoba. Bukan 1-2 tahun dia tunggu. 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Baru Tuhan jawab.
Dari 5 bertobat semua, 2 jadi pendeta. Setelah sekian tahun dan papa mama saya masih hidup, 92 tahun dan mama 84 tahun. Di usia 60 tahun, 70 tahun anaknya semua pakai narkoba. Sampai kapan? Dia hanya bilang apa? Tuhan sudah berjanji sama saya. Mazmur 37 tergenapi. Bahwa aku tahu, kata Daud, dari aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Hari ini Tuhan akan pakai banyak cara untuk memberkati keluarga saudara. Ya udah pulang. Ayat 27 lompat. Habis waktunya. 27. Habis yuk. Ayat 27. 1, 2, 3 ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi apa? Singkat ya, 5 menit ya. Pengurus gereja. Udah waktu udah habis. 5 menit ya. Nggak enak, nanggung. Ini Mesir nih. Ini Laut Teberau. Ini Mara. Ini Elim. Itu kronologi jalannya begitu. Ulang ya, ini Mesir. Ini Laut Teberau. Ini Mara yang air pahit itu. Ini Elim. Ini Rafidim. Ini Gunung Sinai. Ini Tabadek Gatwe untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi stepnya begitu. Padang gurun, Laut Teberau, Mara, Elim. Pertanyaan saya, waktu mereka ngeluh tidak ada air, Tuhan tahu nggak di Elim itu ada 70 pohon korma? Tuhan tahu nggak ada 12 mata air? Kenapa Tuhan nggak ngomong begini? Ya udah santai aja, jalan dikit. Karena kalau pakai mobil 3 jam, 2 jam setengah lah sampai 3 jam. Kalau jalan kaki mungkin 7 jam. Kalau mereka mengeluh air, Tuhan hanya ngomong gini, udah lo tenang aja, sebentar lagi nyampe Elim kok, ada pohon korma, ada 12 mata air. Kenapa Tuhan tidak bawa untuk bicara ke situ? Kenapa? Supaya mereka tahu arti susah itu apa. Kalau dikasih tahu yang enak, mereka tidak tahu arti susah itu apa. Anak kita juga begitu, Pak. Kalau dia taunya enak, nggak pernah tahu susah, ketika kita tinggalkan dunia, dia tidak tahu arti perjuangan hidup itu apa. Saya bilang sama anak-anak, kita itu kalau bekerja nanti ke depan saya kasih tahu, keringetan bajumu, peras dia. Sampai kering, pakai lagi. Keringetan lagi, peras dia. Kalau bisa baju itu sampai mau sobek kamu peras. Baru kamu pulang ke rumah. Melayani Tuhan juga begitu. 26 tahun saya melayani Tuhan. Sampai masuk, sampai tahu arti susah itu apa. Sampai tahu arti berdarah itu apa. Sampai tahu air mata itu seperti apa. Sampai tahu bagaimana rasanya pedihnya dalam pelayanan itu apa. Baru kamu tahu arti pelayanan itu seperti apa. Kalau nggak sampai di situ, gergetannya nggak ada di atas mimbar. You harus rasakan Tuhan itu sampai benar-benar kamu tuh hancur hati di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan tidak memanjakan saudara. Setelah mereka dapatkan air pahit berubah jadi manis, dia lihat ada 70 pohon korma, ada 12 mata air. Dia tidak excited lagi. Karena kenapa? Dia sudah menemukan sesuatu jawaban. Hari ini Tuhan tidak membuat engkau overconfidence. Hari ini ditolong Tuhan, besok dapat berkat lebih, hatimu tetap terjaga. Dan engkau tidak overconfidence, tapi engkau tetap still humble untuk lihat bahwa ini aku bisa begini. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Light Church, GBI Puri Indah bersama dengan Talenta Tour and Travel akan mengadakan perjalanan rohani ke Tanah Perjanjian Israel. Perjalanan akan berlangsung 10 hari dari tanggal 20 Februari sampai 1 Maret 2023 bersama dengan Pastor Samuel Gunawan dan Pastor Dio Angga Pradipta. Untuk informasi lebih lanjut, perihal biaya dan ketentuan lainnya, dapat menghubungi nomor berikut ini 0817 192 265. Tuhan Yesus memberkati. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kanan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Saudara saja katakan. Kepada Pastor Petra Fragidae, saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak. Tuhan memberkati buat Bapak dalam pelayanan-pelayanan, di dalam keluarga, dan dalam apapun yang Bapak lakukan. Ayo, mari kita akan mengakhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Kita bangkit berdiri, kita buka hati yuk, kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita siap menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah damai sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah. Cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan tinggal tetap di dalam hidupmu. Yakin dan percayalah, perlindungannya sempurna ada atasmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat jadi baik dan berhasil. Kemana engkau melangkah, Tuhan menyertai engkau dengan kebaikan dan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang memerlukan. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama yuk kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.